A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian Asmaul Husna, Allah Asy-Syakur, Allah Al-Muqit, dan Allah Al-Karim. Ya. Asy-Syakur, Allah yang maha mengapresiasi, Allah yang maha berterima kasih. Berangkat dari kata syakaro yashkuru, syukran, terima kasih. Orang Arab menggunakan kata syukur awalnya kalau ada domba atau hewan ternak yang diberi makan walaupun sedikit tapi badannya kelihatan membesar, dagingnya menebal, air susunya banyak. Namanya domba yang bersyukur. Jadi ada outputnya, sekecil apapun inputnya, ada reaksinya, ada responnya, sekecil apapun rangsangannya, ada terlihat hasilnya sekecil apapun yang ditanamnya. Namanya syukur secara bahasa. Syakur artinya pandai berterima kasih. Kalau orang yang berterima kasih disebutnya syakir. Syakaro yashkuru syukran, pelakunya disebut syakir. Kalau sangat pandai dalam mengapresiasi, sangat pandai dalam berterima kasih, jadi hiperbolik, ya. Sorofnya atau kosakatanya jadi syakur, yang maha berterima kasih. Dan kata syakur ini nama yang boleh digunakan oleh manusia juga tanpa diawali dengan abdul, karena Allah yang menyebut syakur untuk manusia juga. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihi salam, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Allah tidak menyebut abdus syakur, tapi 'abdan syakura. Nabi Nuh adalah hamba yang pandai berterima kasih. Jadi ini satu di antara nama yang boleh digunakan untuk manusia. Lalu apa artinya Allah Asy-Syakur? Kita lihat dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Fatir, surat ke-35, ya. Surat 35 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan upah mereka, imbalan mereka, ajr mereka, balasan untuk mereka disempurnakan dan ditambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Asy-Syakur artinya yang selalu menambahkan dari karunia-Nya, bukan hanya menyempurnakan
sesuai dengan takarannya. Asyakur selalu dilebihkan. 1 tidak dibayar 1, 2 tidak dibayar 2, tapi 1 dibayar 10, namanya syakur. Naik ojek misalnya, tarif 25.000. Kalau bayarnya 25.000, itu namanya adil, setara, seimbang. Tapi kalau kita menambahkan 25.000 dilebihkan 30.000, maka yang 5.000-nya ini adalah bentuk dari syukur kita. Wa yazidahum min fadli, dan menambahkan mereka dari karunia. Di ayat berikutnya, ayat 34, kembali Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama syakur. Dan ayat 34 ini konteksnya tentang hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mewarisi Alkitab atau Al-Quran. Jadi orang-orang yang Allah wariskan Al-Quran ini ada 3 golongan. Tsumma awrathna al-kitab alladziina astafaina min ibadina, dari ayat 32. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba pilihan kami. Dan di antara pilihan hamba pilihan kami itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri, ada juga yang muqtasid, pertengahan, ada juga yang sabiqum bil khairati biidznillah, ada juga yang berlomba-lomba di antara mereka berbuat baik dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Dzalika huwal fadlul kabir, jannatu adni yadkhulunaha, semuanya akan masuk surga ada. 3 golongan ini yang menjadi pewaris Al-Quran akan masuk surga ada. Lalu bagaimana orang yang zalim kepada dirinya bisa masuk surga ada? Kalau yang sabiqun bil khairat, oke lah. Kalau yang muqtasid, iyalah. Tapi bagaimana yang zalimul li nafsi? Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan, menghilangkan, mengusir dari kami kesedihan dan duka cita. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi Maha bersyukur, lagi Maha mensyukuri, lagi Maha berterima kasih. Jadi walaupun zalim ke dirinya, Allah ampuni, dan bukan hanya diampuni, ditambah dengan karunia berupa surga. Ini namanya asyakur. Jadi asyakur adalah zat yang selalu mengapresiasi dan selalu menambah kebaikan hamba dan dilipat gandakan, bukan dibalas setimpal, tapi ditambah dari karunia Allah. Terakhir dalam surat At-Taghabun ayat ke-17, nama asyakur kembali disebut, kali ini disandingkan dengan Al-Halim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya untuk kalian, dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah Maha berterima kasih dan Maha penyantun. Apa hubungannya antara pinjaman kepada Allah dengan syakur? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kita memahami ini bukan Allah butuh, ya. Karena Allah nggak butuh pinjaman, kita yang butuh dari Allah. Bahasa seperti ini harus difahami bahwa kecenderungan manusia lebih mudah untuk mengeluarkan harta kalau dipinjam daripada diminta. Pak, minta duit berapa? 10 juta. Gede-gede banget. Pak, pinjam uang berapa? 10 juta. Kapan dibalikinnya? Bulan depan insya Allah dibalikin jadi 7 miliar. Semangatnya pinjamin 10 jutanya. Karena 10 juta dibalikin 700 kali lipat.
Siapa yang bersemangat meminjamkan uang kalau returnnya 700 kali lipat? Sehingga bahasanya adalah bahasa pinjaman, padahal maksudnya adalah infak, sedekah, zakat, wakaf, dan seterusnya. Nah, hubungannya dengan Asmaul Husna Syakur, Allah kalau dalam tanda petik meminjam kepada hamba, maka Allah akan mengembalikannya mudha'afah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Jika kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah membayarnya berlipat-lipat dan diampuni, dan Allah Maha berterima kasih. Jadi salah satu bentuk aplikasi dari asyakur ini adalah saat kita pernah diutangi jasa, saat kita pernah mendapatkan kebaikan dari seseorang, selain kita mengucapkan terima kasih, bentuk terima kasih adalah membalas dan berlipat-lipat, atau ya lebih sedikitlah. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Saat kemudian kita bertemu dan disapa assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ini salah satu bentuk syakur, salah satu bentuk terima kasih. Allah asyakur, Allah yang membuat kita tidak lagi mencari validasi dari manusia, tidak lagi haus ucapan terima kasih dari manusia, karena ada yang maha berterima kasih dan mengapresiasi kita, sehingga nggak capek dan nggak menuntut kok nggak diterima kasihi transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyakur. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat yang Allah muliakan, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqit. Dalam Al-Quran, Al-Muqit ini hanya disebut satu kali, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, dia pun akan memikul bagian dosa darinya. Dan Allah Maha Muqit terhadap segala sesuatu. Ternyata ada syafaat yang buruk, ada. Karena syafaat secara bahasa artinya menggenapkan. Kalau ganjil namanya witir, kalau genap namanya syaf'un. Wasyaf'i wal watri dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri. Syaf'un artinya genap, watrun artinya ganjil. Allah bersumpah dengan ganjil dan genap. Makanya jadi ada peraturan gage gitu ya. Mungkin hasil dari tadabbur Al-Quran dibuatlah peraturan ganjil genap. Jadi syafaat secara bahasa menggenapkan. Tadinya dia ganjil, kemudian kita membantu untuk menggenapkan. Itu namanya memberi syafaat. Tadinya ada orang yang lagi single, sendirian, bujangan, kemudian kita jodohkan, pertemukan dengan lawan jenisnya, pasangannya. Itu namanya memberi syafaat. Menggenapkan sesuatu namanya memberi syafaat. Tadinya amalnya itu kurang untuk menembus surga, maka Nabi ngasih syafaat, menggenapkan amalnya supaya masuk surga. Tadinya kurang amalnya, bacaan Quran datang, kata Quran, ya Allah, orang ini sebelum tidur nahan ngantuk untuk baca Quran, tolong masukkan dia ke surga. Itu namanya syafaat, menggenapkan sesuatu. Tadinya syaratnya itu kurang, syarat untuk diterima di perusahaan ini kurang, tapi karena ada yang ngasih syafaat, surat rekomendasi, surat sakti, menggenapkan persyaratan tadi sudah. Saya yang akan memberikan garansi orang ini layak untuk direkrut. Itu namanya syafaat secara bahasa. Termasuk syafaat yang buruk juga sama kita.
Syafaat yang buruk artinya menggenapkan niat seseorang berbuat buruk, mengantarkan seseorang ke tempat yang maksiat, itu namanya syafaat yang buruk. Menggenapkan niat jahat jadi kejahatan. Yang tadinya nggak jadi, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin, yang tadinya malu-malu jadi terang-terangan berbuat dosa. Namanya syafaat. Jadi ada syafaat baik, ada syafaat buruk. Kemudian ayatnya ditutup wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan sesungguhnya Allah Maha muqit terhadap segala sesuatu. Kata Imam Al-Ghazali, muqit ini artinya al-musilu lil quti. Al-musilu lil qut. Ini dalam tafsir Ibnu Ashur. Al-muqit wa fassarahu Al-Ghazali bimusilil aqwat. Al-muqit adalah yang mengantarkan aqwat. Aslinya dari huruf qaf, waw dan ta. Bukan tak marbutah ya, tapi tak yang terbuka. Karena kalau taknya tak yang tertutup, cara bacanya jadi quwwatun. Tapi kalau taknya terbuka, cara bacanya jadi qutun. Apa itu qut? Bukan yang ada di kepala, ya makutu. Ini makutun. Qut itu artinya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Namanya qut. Ada hadis Nabi, siapa yang di pagi hari aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi. Siapa yang pagi hari pikirannya tenang, badannya sehat, indahu, dan dia punya qutu yaumihi, makanan kebutuhan dasar yang bisa dikonsumsi di hari itu. Asal kata al-muqit dari kata qut, artinya kebutuhan dasar. Al-muqit yang memenuhi seluruh kebutuhan dasar manusia. Basic needs itu semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muqit. Kalau hari ini ada teori namanya apa? Teori Maslow, hierarki kebutuhan gitu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar makhluk Allah berupa makan, berupa minum, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menjamin semua yang ada di alam semesta ini cukup untuk manusia dan selaras kebutuhannya untuk manusia. Siapa yang menciptakan air ini cocok buat kita, tapi bensin nggak cocok buat kita? Allah. Siapa yang menciptakan darah itu cocok buat nyamuk, tapi bensin nggak cocok buat nyamuk? Mungkin kalau bensin cocok buat nyamuk, bunyinya bukan bunyinya karena bahan bakarnya bensin gitu. Siapa yang menciptakan kalau rumput itu cocok buat sapi, tapi nggak cocok rumput buat singa misalnya? Itu namanya al-muqit. Allah yang menciptakan kebutuhan dasar sesuai dengan makhluknya ya. Siapa yang menciptakan bahwa daging ini cocok buat manusia, daging itu berbahaya buat manusia? Kalau tidak ada batasan, mungkin makan bangkai manusia itu nggak akan diharamkan oleh Allah gitu ya. Anaknya mati dimakan makannya supaya anak saya ada dalam tubuh saya lagi menyatu, nggak dikubur. Tapi Allah yang mengatur makanan ini cocok untuk badan, bahkan setelah masuk. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, ada nutrisi-nutrisi tertentu yang diserap oleh badan dan dibuang oleh badan. Itu namanya al-muqit. Al-muqit yang mengatur kebutuhan manusia, mana yang masuk, mana yang tidak masuk, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang diserap, mana yang tidak akan bisa diserap. Bayi kalau baru lahir, siapa yang menakdirkan ASI yang keluar dari seorang ibu itu masih kolostrum ya? Nggak sama dengan kalau usianya sudah 3 bulan, 4 bulan. Siapa yang menakdirkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala?
Bayangkan kalau bayi baru lahir pengennya makan steak, cordon beef, cordon bleu. Siapa yang ini namanya al-muqit, Allah yang mengatur kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga Allah memaintenance keberlangsungan. Itulah nama al-muqit. Nama al-muqit adalah yang membuat kita tenang, karena basic needs kita pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir ini yang luar biasa, Masya Allah. Yang terakhir adalah Al-Karim. Al-Karim. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Karim sering diterjemahkan Allah yang Maha Mulia. Meskipun kemuliaan ini berkaitan erat dengan kedermawanan, ya, kedermawanan. Ada hadis begini sebelum kita masuk ke ayat Al-Quran. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innallaha hayyun karimun yastahi an yarfa'a abdahu yadaihi fayaruddahuma sifron khaibataini. Allah itu maha pemalu dan maha karim. Allah malu kalau ada hamba mengangkat tangannya, kemudian tangan hamba ini turun dalam keadaan nol, dalam keadaan tidak dapat apa-apa. Allah Hayy, Allah Karim. Allah maha malu dan Allah maha karim. Malu kalau diminta dan gak ngasih. Punten. Kalau Haji artinya malu, diminta gak ngasih, lalu apa hubungannya dengan karim? Karim itu sebelum diminta Allah sudah ngasih. Itu namanya karim. Kalau malu, Haji, ya. Kita minta Allah gak ngasih, Allah malu. Tapi kalau karim, seperti kita buka handphone, apa bahasa kita sekarang, algoritmanya itu dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Pas buka, mau ini kan, mau ini kan, mau ini kan, Allah tahu, dan langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karim. Dan mengenal Allah Al-Karim membuat kita sadar bahwa Allah ngasih itu bukan karena kitanya pantas, tapi karena Allahnya yang dermawan. Kita diberi oleh Allah bukan karena kitanya layak untuk diberi, tapi karena Allahnya yang sangat mulia, yang sangat dermawan untuk memberi. Ini namanya Al-Karim. Ada cerita seorang ulama penjual madu, kentongan jual madunya. Kemudian ada nenek tua datang, Syekh, tolong saya mau minta madu 1 mangkok saja Syekh, beri saya madu, saya nggak punya uang, saya pengen minta madu 1 mangkok. Kata ulama ini, nanti pulang saja dulu. Nenek ini pulang, nggak dapat 1 mangkok. Kemudian nyuruh ke pembantunya, asistennya, tolong bawa 1 gentong, kirimkan madu itu ke rumah nenek tadi. Pembantunya bingung, Tuhan, dia minta 1 mangkok nggak dikasih, tapi Anda malah kirim 1 gentong. Kata beliau, dia minta sesuai dengan kebutuhannya, saya memberi sesuai dengan kemuliaan saya. Itu namanya Al-Karim. Manusia meminta sesuai dengan hajatnya, maka Allah akan memberi sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Karim, artinya Allah yang maha dermawan. Allah yang kalau ngasih bukan hanya ngasih apa yang kita minta, tapi ngasih apa yang di luar kita minta. Dan hadirin hadirat yang Allah muliakan, apa istilah kita sekarang ya, abundance mindset versus scarcity mindset. Orang yang punya mindset melimpah, kita punya Tuhan yang melimpah dalam memberi. Bayangkan kalau misalnya mindsetnya adalah mindset apa, scarcity itu keterbatasan gitu ya. Jadi kita dikasih cuma sesuai dengan yang kita mau,
kita dikasih bukan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang saking dermawannya ngasih, padahal kita mintanya sedikit, dikasihnya banyak. Orang seperti ini seringkali di dalam tanda petik bahasa Sundanya, orang itu sering jadi tidak tahu diri dan calutak. Apa bahasa Indonesianya calutak? Ngelunjak. Ngelunjak. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan fenomena ini. Surat Al-Infitar ayat ke-6. Di ayat ini Allah menyebut nama Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu? Apa yang membuatmu terperdaya sampai berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Karim? Para ulama menafsirkan ayat ini, yang membuat manusia menjadi durhaka terhadap Allah yang Maha Karim adalah karena Allah Maha Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim karamuka ya Rabb. Apa yang membuat kalian wahai manusia terperdaya terhadap Tuhan yang Maha Mulia? Kemuliaan-Mu ya Allah. Kemuliaan Allah membuat manusia jadi tadi lupa diri dan ngelunjak kita. Diminta dikasih lebih, tenanglah. Kita punya Tuhan yang baik banget gitu. Kita punya Tuhan, apa istilah psikologi, safe base gitu. Allah kalau ngasih nggak pakai perhitungan. Allah kalau ngasih itu nggak cuma apa yang kita minta, tapi lebih dari itu semua. Jadi akhirnya gharraka, ghurur, tertipu, terperdaya, dan durhaka. Terakhir, Karim ini adalah Asmaul Husna yang dalam surat Al-Alaq surat ke-94 96, walaupun tidak dengan redaksi Al-Karim tapi dengan redaksi Al-Akram, dikaitkan dengan pendidikan, dikaitkan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Akram, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Karena Allah akan memuliakan ketika seseorang itu terus untuk membaca, mempelajari, mengkaji, mendalami, memahami. Iqra wa rabbukal akram. Dan Allah mengangkat derajat mereka yang beriman dan mereka yang diberikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ada dua dimensi dari Asmaul Husna Al-Karim. Satu tentang kemuliaan, yang kedua tentang kedermawanan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, mempelajari Asmaul Husna ini membuat kita semakin cinta kepada Tuhan kita, dan semakin kita sadar bahwa nikmat terbesar di dunia ini kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah yang Al-Halim, Al-Latif, Al-Karim, Al-Ghafur, Al-Syakur, dan semua Asmaul Husna yang Allah miliki. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada diskusi dan tanya jawab, maka silakan. Saya kembalikan ke moderatornya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan jawab apabila ada pertanyaan. Masih ada beberapa menit yang bisa digunakan apabila boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam doa menggunakan
Secara tata bahasa, secara grammar ya, secara nahwu, kalau ada ya itu tidak pakai al, kecuali kalau di tengah-tengahnya ditambah dengan ayyuha, itu pun untuk manusia gitu. Jadi kalau misalnya mau memanggil ya al-mu'minun, itu nggak ada dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ditambah ya ayyuhal mu'min, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kecuali kalau mau pakai alif lam, itu ditaruhnya di akhir. Innaka antal karim, innaka antal azizur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Banyak dalam Al-Quran pakai al tapi di ujung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Lanjutannya Rabbana wa taqabbal du'a, belum ada asmaul husnanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, tidak ada asmaul husnanya. Jadi secara tata bahasa ya itu tidak langsung berdampingan dengan al setelahnya, kecuali ditambah tadi penengahnya adalah ayyuhal gitu ya. Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal apa lagi? Ya ayyuhal ladzina amanu, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi apabila ada. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mungkin ngantuk tapi minta tolong penjelasannya bahwa tadi ada kalimat dari Ustaz bahwa Allah itu meminjam hambanya kepada hambanya. Asyaf tadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Siap. Sedangkan kita tahu bahwa ya Allah Maha segalanya itu kok kenapa bisa pinjam? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengomentari ayat ini, kata Abu Bakar, ini bukan hadis ya, ini komentarnya Abu Bakar. Alimallahu bukhlana, Allah tahu sifat bakhil kita. Kalau Allah bilang, ayo berinfak, sini keluarkan uangnya, manusia cenderung akan susah gitu. Tapi kalau Allah mengatakan, ini psychological trick trik psikologis, pinjam dong gitu, nanti dibalikin. Berapa dibalikinnya? Berlipat-lipat. Itu namanya syakur. Jadi syakur adalah yang meminjam, tapi saat dikembalikan pinjamannya itu ditambah. Itu namanya syakur. Kalau kita minjam uang ke orang, bentuk terima kasih kita ke orang itu adalah dengan menambahkan, tanpa disyaratkan oleh yang meminjamkan gitu. Mas Andi boleh pinjam uang, boleh Ustaz berapa? 100 miliar, mah kalau Ustaz ini kirim. Jangan tegang ya, tenang, contoh aja. Kapan Ustaz dikembaliannya? Ya bulan depan insyaallah. Bulan depan saya kembalikan 100 miliar, buktinya dikirim. Setelah itu saya kirim lagi. Mas Andi ini sudahnya lunasan hutang saya. Ya saya mohon, saya kirim lagi 10 miliar. Mas Andi mohon ini uang terima kasih. Pertanyaannya, kalau saya berterima kasih dengan nambah, Mas Andi nggak mensyaratkan, cuma saya ngasih tambahan. Kalau saya berterima kasih dengan uang 10 miliar tadi tambahannya, kira-kira mudah nggak Pak Sandi untuk meminjamkan lagi ke saya 100 miliar? Mudah. Bahkan sebelum saya minta, beliau nelfon lagi, Pak Ustaz, ada nambah terima. Tapi ulah hilang 10 miliar lagi, itu nggak boleh kalau begitu. Jadi la in syakartum
La azidannakum itu berlaku. Kalau kita berterima kasih, kalau kita minjem kemudian berterima kasih dalam pinjamannya, maka akan ditambah lagi. Bisi perlu gede, maka bisi perlu gede, maka gitu. Dalam segala hal, gugah sholat subuh. Alhamdulillah, makasih ya sudah bangun. Besoknya kalau dibangunkan, insya Allah lebih mudah. Ditambah lagi kemudahan untuk membangunkannya. Gitu. Lain syakartum, la azidan. Teh neng pun panggilkan nyucikan dia piring, nyuci piringnya. Makasih ya sudah nyuciin piring bapak. Ya besoknya kita nyalur lagi gampang lagi. Kenapa? Lain syakartum, la azidannakum. Kalau ingin ditambahkan ketaatan anak, maka perbanyaklah berterima kasih kepada anak. Gitu. Kalau ingin ditambahkan kemudahan dalam meminta tolong, maka berterima kasihlah saat kita mendapatkan pertolongan. Jadi ini retorika dalam berbahasa yang digunakan oleh Allah atau dalam ininya ilmu balaghah gitu ya. Ilmu balaghah, ilmu retorika bahasa Arab, tujuannya sebetulnya infak, tapi redaksinya adalah redaksi pinjaman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la